Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Widiasari akan mempresentasikan hasil resume saya yang berjudul Peradaban Dunia Sebelum Islam. Yang A. Arabia Pra-Islam. Beberapa saat sebelum Islam diperkenalkan dan diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pondasi peradaban baru. Bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya telah memiliki peradaban Islam. Adapun aspek-aspek yang meliputi peradaban pra-Islam adalah yang pertama agama, yang kedua sistem politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat seni budaya. Yang pertama agama pra-Islam. Sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di dunia pra-Islam berbagai macam agama, yaitu yang pertama agama paganisme, Yahudi, Kristen, dan Majusi. Menurut Nurkolis Majid, masyarakat Arab telah mengenal tauhid semenjak datangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bekal yang masih sangat tentu ketika Islam diperkenalkan pada masyarakat Arab adalah penyebutan Tuhan sebagai Allah. Yang kedua, sistem politik. Bangsa Arab di sekitar Mekah, khususnya Arab Quraisy, khususnya suku bangsa Quraisy, mengembangkan sistem pemerintahan oligarki yang membagi-bagi kekuasaan berdasarkan bangsa-bangsa tertentu. Yang kedua, ekonomi. Dalam ekonomi dan kesenian, bangsa Arab telah mencapai perkembangan yang sangat pesat. Mekah belum saja pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu, yang menghubungkan antara utara atau Syam, selatan atau Yaman, atau timur atau Persia, dan barat atau Mesir dan Abesinia. Yang keempat, seni budaya. Sastra mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Arab. Mereka mengabdikan peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahun. Di pasar syair yang bagus, ia akan diberi hadiah dan mendapatkan kehormatan bagi suku dan kabilahnya, serta syairnya digantungkan di Ka'bah yang dinamakan Al-Mu'allaq Al-Sya'bah. B. Tradisi menulis dan pendidikan bangsa Arab pra-Islam. Tradisi menulis atau khutbah, kata zadian dari kataba atau menulis, sudah dikenal pada zaman pra-Islam dan telah menjadi lembaga pendidikan dasar bagi bangsa Arab pra-Islam. Dalam ensiklopedia Islam dijelaskan bahwa kitab adalah sejenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Pada awalnya kitab berfungsi sebagai tempat memberikan perjalanan menulis dan membaca bagi anak-anak. Menurut Hasan Asy'ari, jika kita dapat mengambil pengertian kitab sebagai kemudian dipahami dalam Islam, maka kitab adalah lembaga pendidikan dasar untuk mengajarkan tulis baca, berhitung, dan dasar-dasar agama. Maka penggunaan kata ini pada bangsa Arab pra-Islam, ringkas kata, menjelang datangnya Islam, bangsa Arab pada dasarnya telah mengembangkan satu kegiatan sastra yang terutama dalam bentuk puisi. Meskipun sistem ekspresi dan transmisi yang dominan adalah tulisan telah mulai dikenal secara terbatas, paling tidak untuk kalangan tertentu atau Yahudi dan Kristen.
pendidikan. Yang C, pusat kegiatan intelektual di luar Arabia pra-Islam. Sebelum kita beranjak pada pusat kegiatan intelektual di luar Arabia pra-Islam, perlu kita ketahui bersama tentang ilmu pengetahuan bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab sebelum Islam disebut Arab jahiliyah atau zaman jahiliyah. Pengertian jahiliyah di sini bukan berarti bodoh atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Ahmad Amin dalam bukunya Fazrul al-Islam menyatakan Arab jahiliyah adalah orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Kepandaian bangsa Arab sebelum Islam antara lain: yang pertama, ilmu perbintangan atau astronomi. Ilmu ini dibutuhkan untuk mengetahui arah dalam perjalanan di padang pasir, sebagaimana orang berlayar di samudra untuk menentukan arah pada waktu itu. Hanya berpedoman dengan melihat letak bintang. Yang kedua, ilmu astrologi atau ramalan bintang. Ilmu ini dipelajari karena erat sekali dengan kehidupan mereka yang masih percaya kepada kahin atau tukang ramal. Menurut kepercayaan mereka, nasib manusia dipengaruhi oleh beredarnya bintang-bintang di cakrawala. Dikala kelahirannya bertepatan dengan bintang apa yang melihat ke bumi. Yang ketiga, ilmu tentang sihir. Ilmu ini berasal dari orang Kaldan dan digunakan untuk mencelakakan orang atau menolong orang, sehingga segala sesuatu yang memukau dan mereka katakan sihir. Yang terakhir, ilmu tabib atau ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran masa jahiliyah masih bercampur dengan tahayul dan sihir. Tabib atau dokter diikuti oleh orang-orang pembantu. Seorang membawa obat-obatan dan peralatannya, sedangkan seorang lagi membawa yang namanya jimat. Hanya itu resume yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.